Kalau kemudian membicarakan mengenai sita jaminan masuk, Pak. Pembuktiannya itu apakah cukup satu kali termohon didengar, kemudian lalu hakim dapat menyatakan memutuskan akan dikabulkan atau tidak, atau ada menjawab yang cukup panjang atau bagaimana, Bapak? Jika nanti permintaan sita jaminan tadi ditolak oleh majelis hakim, itu membutuhkan penetapan atau cukup dicatat dalam berita acara, Bapak? Ini kan kalau sita dinyatakan tidak sah itu diangkat, Pak. Iya. Iya, diangkat lagi. Apakah pengangkatan sita itu dapat langsung dilaksanakan setelah nanti diputus di pengadilan tingkat pertama, atau harus menunggu dulu berkekuatan hukum tetap, Mas? Siapa sebenarnya yang bertanda tangan di berita acara sita jaminan, Bapak? Sita terhadap saham ini, Pak, baik dari perusahaan terbuka maupun saham perusahaan tertutup, itu mekanismenya dilakukan seperti apa, Bapak? Semangat pagi! Semangat pagi! Selamat pagi, Podium. Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertemu kembali dengan saya Sinta Gaberia Pasaribu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut. Pagi ini kita beruntung sekali kedatangan tamu yang mulia Bapak Profesor Dr. Haswandi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Agung, Kamar Perdata, berkenan hadir hari ini untuk memberikan pengajaran dan pencerahan tentang hal-hal yang mungkin selama ini sangat dibutuhkan oleh seluruh unit kerja Badan Peradilan Umum Bapak terkait sita bidang perdata. Ya. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi Bu Sinta, selamat pagi kepada teman-teman Podium di Badilum, teman-teman Podium. Terima kasih Bapak. Tercetusnya pemikiran untuk membicarakan mengenai sita bidang perdata ini dalam podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum itu adalah hal-hal yang muncul dalam komentar-komentar yang ada dalam tayangan YouTube Podium Bapak, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang kebutuhan di unit kerja. Oleh karena itu berkenan hari ini Bapak ya nanti mengajarkan pada kami tentang sita-sita di bidang perdata. Dalam bidang perdata ini ada beberapa sita yang mungkin dikenal namanya ya Pak ya, kelompoknya itu seperti sita jaminan, sita revindikasi, sita marital, sita persamaan ya Pak, seperti itu. Kalau kemudian ada juga yang terakhir di ujungnya nanti ada sita eksekusi ya Pak, kalau memang belum dieksekusi disita di awalnya. Bapak, bolehkah kami dicerahkan mengenai perbedaan di antara jenis-jenis sita yang tadi itu Pak ada dalam bidang perdata? Berbicara tentang sita, pertama tentu kita harus tahu ya makna, tujuan, dan maksud daripada sita itu. Penyitaan itu dilakukan adalah antara lain adalah bagaimana kemudian untuk menjamin daripada tuntutan hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat. Nah, oleh sebab itu barang-barang yang disita itu tentu juga harus jelas ya, jelas. Nah, di dalam sita jaminan misalnya, yang disita itu terkait dengan objek perkarakah, ataukah misalnya sita itu dilakukan terkait dengan pemenuhan suatu prestasi, misalnya pembayaran sejumlah uang. Nah, inti daripada sita jaminan atau konservator bersalah itu adalah bagaimana kemudian objek itu tidak dialihkan atau dipindah tangankan oleh pihak tergugat atau katakanlah termohon sita kepada pihak ketiga ataupun dihilangkan. Nah, itu tujuan utamanya, sehingga prosesnya itu pada saat kemudian gugatan penggugat itu dikabulkan oleh hakim, maka tuntutannya itu tidak hampa atau dikenal juga dengan tidak
ilusoar katanya. Nah, itu tujuan daripada sita jaminan itu. Nah, sejalan dengan sita jaminan itu ada juga yang disebut dengan revindikator Beslah. Ya, jadi sita yang dilakukan dimohonkan oleh penggugat terhadap harta dia sendiri yang berada di pihak tergugat, dan harta itu adalah benda bergerak. Itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, di dalam sita itu kan intinya barang yang disita itu kemudian dipelihara oleh pihak tersita, tidak kemudian diserahkan kepada penggugat. Nah, terkait dengan revindikator Beslah, ini merupakan sita dalam bentuk khusus ya. Pertama, objeknya adalah benda bergerak. Benda bergerak itu adalah milik si penggugat sendiri, dan ini bisa ditarik. Di beberapa daerah ini revindikator Beslah ini disebut dengan sita tarik. Tarik. Nah, artinya punya tergugat itu yang ada sama tergugat itu disita kemudian ditarik. Kalau seandainya kita perlakukan seperti sita jaminan biasa, artinya itu kemudian tetap berada pada si tersita, atau maka ini barangnya bisa hancur, habis dan sebagainya. Apalagi kalau seandainya proses berperkaranya bertahun-tahun dan cukup panjang gitu. Sehingga benda yang milik penggugat itu bisa kemudian rusak, hilang, bahkan hancur. Jadi sia-sia. Jadi sita tarik. Lalu tadi juga ditanya terkait dengan sita marital ya. Nah, sita marital itu adalah sita terhadap harta bersama di dalam suatu proses sengketa perkawinan, ya biasanya perceraian. Dan yang disita itu adalah harta bersama, harta gonogini. Ini juga pada asasnya ini adalah sita jaminan. Tetapi dia juga mempunyai suatu kriteria khusus di dalam sita jaminan terhadap harta gonogini atau sita marital ini. Tidak hanya bisa dilakukan terhadap permintaan daripada barang-barang yang dimohonkan oleh penggugat. Karena sifatnya adalah harta bersama, tentu semua daripada barang harta bersama itu harus disita, karena nanti akan dibagi antara penggugat dan tergugat. Kalau seandainya yang disita itu hanya yang dimohonkan saja, lalu yang tidak dimohonkan akan dihabiskan oleh si yang bersangkutan, oleh pemohon gitu. Itu beberapa perbedaan. Lalu kemudian ada sita persamaan, ya. Nah, sita persamaan ini yang namanya persamaan tentu ada beberapa sita yang dipersamakan. Nah, artinya objek atau barang yang disita itu adalah sama-sama yang dimohonkan oleh pihak pemohon di dalam perkara yang berbeda oleh pihak yang berbeda. Bisa aja misalnya di perkara nomor 1 yang disita mungkin rumah di jalan A gitu. Lalu di perkara nomor 7 ada lagi rumah disita juga itu juga gitu. Begitu seterusnya gitu. Baik oleh pengadilan yang bersangkutan bisa aja dengan delegasi gitu, tapi objeknya sama. Nah, pada asasnya sita itu hanya boleh dilakukan satu kali. Nah, sedangkan ini beberapa pihak memohonkan terhadap objek yang sama. Nah, oleh sebab itu, maka sita berikutnya itu hanya mempersamakan. Nah, makanya namanya sita persamaan. Jadi,
objek yang disita itu dicatat di dalam berita acara bahwa ini adalah orang kedua yang telah melakukan permintaan penyitaan terhadap tersebut. Begitu juga kalau ada pihak yang pemohon ketiga dan seterusnya. Maka ini ada peringkat fungsinya di sana. Artinya orang yang pertama kali menyita dialah orang yang pertama kali mendapatkan pemenuhan hak daripada barang sitaan itu. Privilege ya Pak? Ya, betul. Lalu kemudian orang kedua mendapat sisanya. Kalau masih ada sisa lagi baru dapat orang ketiga. Nah, jadi bertingkat dia, bertingkat. Jadi di situ hal khususnya ada lagi di situ. Lalu terkait dengan sita eksekusi. Nah, sita eksekusi ini bisa berdiri sendiri, artinya dengan mohon pada saat eksekusi, dengan syarat sebelumnya belum ada CB atau sita jaminan. Sedangkan di dalam CB, apabila dia sudah dilakukan sita jaminan, maka kemudian akan menjadi otomatis menjadi sita eksekusi. Tujuannya apa? Sama. Supaya eksekusi ini bisa berjalan lancar, objeknya tidak hilang, tidak dipindah tangankan oleh pihak termohon sebelum eksekusi dilakukan. Nah, itu ada beberapa sita yang memang sering muncul dalam proses berperkara di pengadilan. Demikian, Bu Sin. Siap, Bapak. Jadi intinya dari 5 hal itu tadi adalah bagaimana agar tuntutan seorang penggugat itu tidak hampa pada akhirnya ya Pak. Betul. Itulah tujuan-tujuan daripada sita ya Pak, Iya. dengan berbagai macam jenisnya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya adalah kita mungkin bahas nanti perlahan-lahan mulai dari sita jaminan ya Bapak ya. Iya. Ya. Kapan permintaan sita jaminan itu dapat diajukan Bapak? Nah, permintaan sita jaminan itu dapat diajukan pada saat melakukan gugatan. Jadi dia bisa diajukan di dalam gugatan bersama-sama dengan tuntutan yang lain. Kalau itu nggak ada, maka bisa juga berdiri sendiri. Nanti hakim yang menilai layak atau tidakkah dilakukan sita eksekusi, beralasankah permintaannya. Nah, misalnya bahwa objek yang akan disita itu akan dipindah tangankan oleh pihak termohon. Gitu. Nah, hakim melihat memungkinkan tidak ini memang akan dipindahkan atau tidak. Nah, ya itu harus dinilai oleh hakim. Tidak bisa kemudian juga asal masuk permohonan sita lalu hakim sita gitu. Jadi di situ juga perlu ada musyawarah hakim untuk kemudian menentukan layak atau tidak layakkah diletakkan sita jaminan atau tidak. Nah, jadi ada penilaian juga dari hakim. Apakah permohonan dari sita jaminan itu Pak hanya dapat diajukan pada tingkat pertama? Dapatkah diajukan juga pada tingkat yang mulai nanti banding, kasasi seperti itu Pak? Pada asasnya itu diajukan di tingkat pertama. Tetapi bisa juga ini kemudian diajukan ke pengadilan tinggi. Tapi pengadilan tinggi menilai betul-betul apakah ini memang layak atau tidak gitu. Nah, kenapa pengadilan tinggi bisa? Karena dia yudek faksi. Tetapi itu tidak mungkin ke Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung yudek yuris. Sebagai yudek yuris, Mahkamah Agung itu menilai salah menerapkan hukum atau tidak. Sedangkan yudek faksi masih menilai fakta. Ya. Nah, oleh sebab itu di PT bisa, karena sama-sama yudek faksi dengan PN. Tapi PT hanya mengeluarkan penetapan dengan meminta supaya PN melakukan penyitaan, lalu kemudian berita acaranya semuanya itu dikirim kembali ke PT sebagai dasar untuk kemudian PT memutus perkaranya. Tapi ini harus hati-hati, karena kalau sudah di PT pada saat dilakukan penyitaan orang sudah berpikir kadang-kadang negatif. Loh, waktu saya mau kalah ini, kan gitu? Atau saya
pasti menang ini, kan gitu. Makanya itu sangat jarang dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Tapi azasnya boleh, kan gitu. Tetapi itu sangat hati-hati, sangat dilihat betul dampak-dampak negatifnya terhadap kita badan peradilan, sehingga kemudian tidak ada pandangan-pandangan subjektif daripada masyarakat. Kalau demikian. Seolah-olah nanti bertentangan dengan kesetaraan dalam perkara itu nanti gitu ya Pak ya. Betul, betul. Karena itu tadi Pak, sangat hati-hati yang Bapak sampaikan tadi itu, mungkin nanti Sobat Podium akan sulit menjabarkannya barangkali gitu ya Pak. Apakah dapat diberikan contoh alasan-alasan mungkin yang selama ini sampai Bapak menjadi Hakim Agung gitu, menjadi cara berpikir Bapak mengenai yang seperti apa sih Pak yang dapat dikabulkan cita jaminannya, seperti itu Bapak? Iya. Misalnya memang dari bukti-bukti ini sangat mendukung bahwa misalnya si pemohon ini nanti akan menang gitu. Artinya bisa diperkirakan ini kalau perkaranya sampai kasasi, sampai PK pun dia menang. Sehingga artinya peletakan sita itu tidak sia-sia gitu. Sehingga jangan sampai terjadi di dalam proses berperkara yang cukup lama, bertahun-tahun itu kemudian objek ini dihilangkan atau dipindah tangankan oleh pihak si termohon sita ini gitu. Jadi hakim betul-betul melihat, dan ini tentu memperhatikan juga bukti-bukti yang ada. Makanya pasal 227 HIR itu penyita itu tidak dapat begitu aja langsung, tapi harus didengar dulu pihak si tersita. Nah, tapi dengan adanya jawab-menjawab, bukti sudah masuk di PN, kemudian sampai PT, nah itu berarti kan sudah ada sesuatu yang kemudian menyebabkan hakim yakin gitu. Jadi artinya jangan penyitaan itu kemudian hanya dilakukan asal-asalan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi gitu. Itu yang harus diperhatikan. Makanya sangat perlu musyawarah hakim, lalu penilaian terhadap alasan-alasan daripada permohonan penyitaan itu. Makanya ada sita yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, demikian gitu. Kalau tadi itu, kalau saya menangkapnya berarti ada dulu proses pembuktiannya, kan seperti itu ya Bapak? Betul, iya. Nah, pembuktian ini kalau kemudian membicarakan mengenai sita jaminan masuk Pak, pembuktiannya itu apakah cukup satu kali termohon didengar, kemudian lalu hakim dapat menyatakan, memutuskan akan dikabulkan atau tidak, atau ada jawab-menjawab yang cukup panjang atau bagaimana Bapak? Saya kira melalui replik-duplik kan sudah cukup. Nah, lalu kemudian kira-kira kalau hakim masih ragu, kan itu bisa dilihat dari sisi pembuktian. Makanya sebaiknya penyitaan itu dilakukan di dalam proses atau setelah adanya pembuktian. Ya, terima kasih Bapak. Sehingga tidak sia-sia peletakan. Nanti habis disita, lalu kemudian dia kalah, angkat lagi. Ini kan mubazir ya, mubazir. Terbacanya juga kurang profesional barangkali ya Bapak. Betul, ya. Terima kasih sekali Bapak, itu akan membuka pemahaman yang lebih hati-hati, ketelitian daripada hakim, berarti untuk menjatuhkan bahwasanya suatu permohonan sita jaminan itu dapat dikabulkan karena sudah mendengar dengan cukup ya Pak, sehingga nanti beyond reasonable doubt juga gitu ya Pak ya pertimbangannya. Bapak, jika nanti permintaan sita jaminan tadi ditolak oleh majelis hakim, itu membutuhkan penetapan atau cukup dicatat dalam berita acara Bapak? Sebaiknya dengan penetapan, sehingga para pihak itu paham dan mengerti kenapa kok dia ditolak. Nah, ini kan sebagai perwujudan juga oleh pengadilan kita yang transparan, ya, sehingga orang tahu, oh gini loh alasannya kok nggak dikabulkan, kan begitu. Nah, di samping juga di berita acara tentu harus tetap dicatat juga. Karena ini ya Pak, kadang-kadang dijelaskan aja masih jadi masalah ya Pak. Iya, Apalagi kalau kurang jelas ya Pak. Betul. Baik, siap Bapak. Ini kan kalau sita dinyatakan tidak sah itu diangkat Pak. Iya. Iya, diangkat lagi. Apakah pengangkatan sita itu dapat langsung dilaksanakan setelah nanti diputus di pengadilan tingkat pertama, atau harus menunggu dulu berkekuatan hukum tetap Bapak? Ini kan ada proses ya, bahwa sistem pemeriksaan perkara kita itu
tidak hanya berhenti di pengadilan tingkat pertama, tetapi ada hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan itu untuk melakukan upaya hukum. Ada banding, kasasi, PK, dan bahkan perlawanan dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau seandainya dengan adanya putusan tingkat pertama, lalu kemudian memerintahkan mengangkat cita, lalu kemudian PN langsung ngangkat cita, bagaimana kalau seandainya dibanding putusannya terbalik? Disita lagi begitu. Cita lagi ya gitu. Iya, Bapak. Sangat tidak efektif. Siap. Gitu. Oleh sebab itu, makanya itu tidak pernah dilakukan bahwa pengangkatan cita itu langsung setelah putus di PN. Pasti tunggu dulu putusannya ingkrah gitu. Karena bisa PN menang, PT kalah, nanti kasasi menang lagi, PK kalah lagi, ya bisa-bisa aja gitu. Dan itu nanti akan bertentangan dengan bahwasanya kita ini semuanya satu lembaga gitu ya Pak. Jadi ini Betul. kayaknya satu-satu comot-comot begitu kan jadi kayak terpisah-pisah kebijakannya begitu Iya, ya Pak. betul. Cara meletakkan kejaminan itu apakah harus dimulai dari sita barang bergerak dulu, baru ke barang yang tidak bergerak, atau seperti apa Bapak? Memang seharusnya pertama harus dilihat dulu apa barang yang disita. Lalu kemudian ini berapa, terlepas daripada objeknya adalah barang itu sendiri ya. Kalau seandainya pembayar sejumlah uang, ini objeknya ini sangat melebihi enggak daripada utangnya. Utangnya cuma 500 juta, yang disita 10 miliar, objeknya kan itu sangat merugikan. Nah, itu juga diperhatikan. Nah, oleh sebab itu juga di dalam proses penyitaan ini juga yang didahulukan itu barang bergerak. Nah, kalau seandainya barang bergerak tidak ada, baru barang tidak bergerak. Atau seandainya barang bergerak tidak mencukupi, kemudian baru ke barang tidak bergerak. Jadi pada asasnya seharusnya barang bergerak dulu, baru kemudian barang tidak bergerak. Nah ini kadang-kadang dalam praktek ini agak beda, terbalik ini saya lihat. Banyak barang tidak bergerak, kan gitu. Nah memang ini harus kita lihat juga di lapangan bagaimana prosesnya, karena barang bergerak ini juga kadang-kadang liar dia. Mobil misalnya, pada saat mau disita dia nggak ada mobil di situ. Gitu. Tidak ditemukan jadinya ya Pak kategorinya dia. ya Pak. Ya, jadi memang harus diperhatikan juga kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Tetapi hal itu kan tidak ada suatu ketentuan hukum yang kemudian menyebabkan batalnya sita itu. Gitu. Makanya kebanyakan prosesnya itu kemudian barang tidak bergerak yang banyak. Paling mudah mungkin Pak ya, meletakkan sitanya terhadap. Iya, barangnya itu tidak pindah-pindah kan gitu. Objeknya ada, misalnya tanah, sertifikatnya ada, sebagainya. Barang bergerak ya itu barang bergerak dia kemana-mana kan begitu. Jadi, tapi asasnya sepanjang barang bergerak memungkinkan, itu misalnya pabrik, nah itu kan termasuk barang bergerak. Nah, jadi kalau pabrik kan juga sulit kemudian untuk orang memindahkan, kan gitu. Nah itu bisa. Ya, tapi kalau mobil, ya karena pakai roda kali ya, jalan-jalan dia. tidak kan Pak, menggerakkannya Kemana kembali, dia? mengalihkannya kembali gitu ya Pak. Iya betul. Hari ini Jakarta, besok ke Surabaya, dan pindah-pindah gitu. Bapak sehubungan dengan perdata ini kan, saya kalau mendengar waktu Bapak juga memaparkan dalam fit and proper test sebagai calon hakim agung itu mengenai bagaimana agar ada kekuatan pengamanan ya Pak. Dan kalau iya. bisa malah dialihkan kepada eksekutif aja mengenai eksekusi dan seperti ini barangkali. Karena itu tadi Pak banyak kesulitannya Pak. Ya, bukan ke eksekutif saya masukkan, tetap berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi ada suatu lembaga khusus yang memang ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi tidak
tidak kemudian menjadi kewenangan Kumham atau lembaga lain gitu. Tapi tetap di Mahkamah Agung, tapi kita alihkan daripada tanggung jawab dan kewenangan ketua pengadilan kepada lembaga yang memang lebih profesional nanti. Karena begini, ketua pengadilan kita ini kan sangat banyak pekerjaannya ya. Sebagai hakim juga, sebagai pejabat administrasi juga. Lalu kemudian dieksekusi malah dia sebagai eksekutor. Sementara kalau kita lihat undang-undang, hakim itu tidak boleh merangkap eksekutor. Kan gitu. Tetapi ketua pengadilan adalah eksekutor. Sementara dia juga hakim. Jadi ada beberapa aturan yang memang kontradiksi, itu pertama. Kedua, dengan dibebankannya pelaksanaan eksekusi itu kepada ketua pengadilan itu bisa kemudian menjadi ragu-ragu, was-was, karirnya akan terancam. Karena pada saat eksekusi baik itu dilakukan maupun tidak dilakukan, maka itu akan berhadapan dengan satu kubu yang bisa menyerang. Tidak dilaksanakan eksekusi, dihantam oleh si pemohon eksekusi. Dieksekusi, dihantam oleh termohon eksekusi. Jadi kiri kanan tuh kena gitu. Nah, oleh sebab itu banyak ketua pengadilan itu melaksanakan eksekusi berhenti di unmanning. Habis itu nggak bergerak-gerak lagi. Gitu. Lagi kalau itu perkaranya ketua pengadilan itu sendiri gitu ya Pak, sebagai ketua majelisnya ya Pak. Betul. Nah itu sehingga jangan lagi lah dibebani para ketua pengadilan kita ini dengan hal-hal yang seperti itu. Salah dia, dianggap salah. Kasih hukuman disiplin. Berarti karirnya sudah cacat ya, ada pengaruh. Nah, biar dia tenang dalam berkarir, sebaiknya ini dikasih aja suatu lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang memang tugasnya nanti eksekusi. Nah, bisa eksekusi terkait dengan peradilan umum, bisa dengan juga peradilan agama, ada ekonomi syariah misalnya, juga bisa dengan TUN dan sebagainya, sehingga di situ mungkin bisa ditaruh petugas-petugas yang memang berasal dari ketua-ketua pengadilan yang memang sudah punya banyak pengalaman, misalnya ketua-ketua pengadilan 1A khusus yang memang kadang-kadang kan memang kawan-kawan ini ada yang tidak mau jadi hakim tinggi kan gitu, mungkin dia bisa di sana punya banyak pengalaman dan sebagainya. Jadi dia fokus profesional, koordinasinya gampang dan sebagainya. Pertanyaan ini muncul karena kalau tadi kita akan mengutamakan barang-barang yang bergerak terlebih dahulu, tentu akan ada banyak kemungkinan itu tidak ditemukan ya Pak ya. Iya betul. Iya. Bahkan juga nanti barang-barang yang tidak bergerak juga kemungkinan mau sita jaminan diletakkan tidak ditemukan juga Pak, di mana obyeknya gitu. Nah kalau dalam hal seperti itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengadilan? Ya, kalau memang barangnya sudah tidak ada, kan itu kalau seandainya itu memang merupakan objek eksekusi, barangnya sudah tidak ada, apalagi kalau itu yang tidak ada itu barang tidak bergerak, itu bisa ditelusuri ya. Berarti di situ adanya mungkin dijual dan sebagainya. Nah, tapi kan Mahkamah Agung punya aturan ya. Orang yang beli barang yang sedang berperkara, berarti si pembelinya termasuk orang yang tidak beretikat baik, dan itu bisa batal kan gitu. Betul. Nah, lalu kemudian kalau seandainya terkait dengan sita jaminan itu terhadap barang-barang untuk pembayaran sejumlah uang, maka ketua pengadilan tinggal perintahkan kepada si pemohon, ini barang yang ini sudah tidak ada. Nah sekarang ada enggak barang termohon yang lain yang perlu disita? Jadi kita minta lagi. Jadi jangan pengadilan yang nyari.
gitu. Dia lebih dahulu yang mencari lalu mengajukan permohonan Iya, sitanya ya Pak. gitu. Jadi Terhadap barang-barang apa? itu tanggung jawabnya si pemohon gitu. Nah, apabila seperti tadi itu Pak, ada objek yang dinyatakannya ingin disita, ternyata tidak ditemukan. Apakah itu diberita acarakan dulu, baru kemudian kita lanjutkan kepada tahapan pemberitahuan kepada pemohon sita, Iya. bahwasanya tidak ada, dilanjutkan lagi. Jadi nanti apakah akan ada beberapa berita acara seperti itu Pak? Iya, iya. Kan kita harus bisa kemudian membuktikan kepada pihak pemohon bahwa barang ini nggak ada. Toh kita sudah cari, kan gitu. Nah, itu bagaimanapun harus kita buat dalam sebuah berita acara. Termasuk kalaupun berhasil, itu apa yang disita semua juga harus dicatat, gitu. Jadi berita acara itu sangat penting sekali, gitu. Pelaksanaan sita tadi ya Bapak? Iya. Siapa sebenarnya yang bertanda tangan di berita acara sita jaminan Bapak? Di berita acara ya. Nah, yang bertanda tangan di berita acara jaminan itu adalah penyita. Nah, sini itu juru sita. Kalau seandainya menyita itu adalah mungkin di suatu daerah juru sita nggak ada, ya berarti panitera, kan gitu. Nah, lalu kemudian wajib 2 orang saksi. Dan itu semuanya identitas harus ada. Jangan tiba-tiba kemudian yang menyitanya ada, tersitanya ada, lalu identitas saksi nggak ada, tapi ada namanya aja di bawah, si A, Teken, tapi si A ini siapa? Jadi harus di berita acara itu dicantumkan dengan tegas, saksinya si A, umurnya berapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, gitu. Cukup itu. Jadi masalah kemudian kepala desa, kemudian polisi, atau mungkin tokoh masyarakat, itu tidak perlu. Tapi kalau seandainya mereka bertanda tangan, ya tidak apa-apa, malah bagus. Artinya tugas keamanannya tahu, itu penyerahan, kepala desanya tahu. Tapi secara yuridis, yang penting adalah pejabat yang menyita tambah 2 orang saksi. Itu intinya. Jadi yang lain itu adalah asesor ya Bapak ya? Asesor, ya. Boleh ada, boleh tidak. Ya, Bapak. Sekarang ini kan banyak juga permasalahan timbul karena nanti barang disita, tapi ternyata tadi itu Pak bisa rusak, bisa apa. Lalu kemudian sekarang jadi muncul kayak pemohon juga harus menyediakan tempat untuk penjagaan barang-barang itu, gitu. Nah itu apakah sekarang ini adakah pengaturannya atau teknisnya seperti apa, Bapak? Kira-kira Iya. Terhadap barang-barang sitaan ya dalam perkara-perkara terkait eksekusi ya, misalnya itu disita, itu kan tidak boleh menjadi diserahkan kepada si pemohon, tetapi dia tetap merupakan haknya si termohon gitu. Nah, pemohon paling dimintain tempat. Nah, nanti termohon, nanti oleh petugas kita ditaruhlah barang-barang di situ dan kemudian diserahkan kepada termohon. Nah, persoalannya kadang-kadang kan termohonnya nggak mau bertingkah gitu dan sebagainya. Gitu. Lalu bagaimana? Nah, ini bisa kemudian pengadilan bersama kepala desa di tempat objek itu untuk memberikan menjaga lah istilahnya, tentu dengan kemudian betul-betul tempat itu aman gitu, termasuk dari pencurian dan sebagainya, karena nanti bisa aja si termohonnya bilang barang saya banyak hilang kan gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam proses itu semua barang-barang yang dieksekusi termasuk sandal jepit pun misalnya keser kaki pun harus dicatat. Oh gitu Pak. Semua dicatat. Nah, ditaruh di mana gitu. Nah, lalu kemudian termohon disurati bahwa kami meletakkan di satu tempat situ
paling lama berapa. Kalau tidak diambil nanti Kalau dia nak diambil dalam waktu sekian, baru bukan tanggung jawab dari tidak tanggung jawab lagi. Jadi kita beri dia waktu. Kenapa kita beri waktu? Pertama, mungkin dia perlu mencari tempat juga untuk memindahkan, atau dia perlu cari kendaraan dan sebagainya. Jadi waktu yang cukup ya. Nah, di sinilah ketua pengadilan akan mempertimbangkan berapa lama untuk barang-barang yang sekian banyak itu diperlukan waktu untuk kemudian tersita bisa kemudian mengambilnya gitu. Bapak, itu makanya ketua pengadilan itu harus arif dan bijaksana ya Bapak. Betul. Sesuai kode etiknya Bapak. Ya Bapak. Apakah tadi Bapak ada sebutkan misalnya pengadilan dengan kepala desa? Ya. Apakah kepala desa dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak ketiga Bapak atau bagaimana? Dia sebagai pimpinan wilayah di situ. Jadi dia harus tahu bahwa di wilayahnya ini ada kejadian ini, dan tentu kita sampaikan ini barang sitaan pengadilan. Jadi sifatnya kita memberitahu ke dia sehingga dia kemudian juga menjaga keamanan daripada barang-barang itu dengan dia kan juga punya perangkat desa ya, punya mungkin katakanlah hansip, security, pengamanan segala macam, atau mungkin juga di situ babinsan segala macam, kan kita beritahu bahwa ini ada barang sita. Tetapi intinya ini tentu merupakan kewenangan dari pengadilan. Nah, dia hanya sebagai kepala desa kita beritahu juga, ini loh di wilayah Bapak ada barang yang seperti ini. Jadi kita minta juga bersama-sama untuk berpartisipasi untuk menjaga barang-barang itu. Terima kasih. Bapak, dalam permasalahan sita jaminan dan cita-cita yang lainnya, apakah mungkin ini dalam cita jaminan dulu Bapak ya, apakah ada barang yang dilarang untuk disita Bapak? Oh ada, nggak semuanya barang-barang milik tersita itu boleh disita. Pertama adalah barang milik negara. Itu jelas pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu melarang, tidak boleh. Yang kedua itu hewan ternak. Yang ketiga itu adalah perkakas yang dipergunakan oleh sita itu untuk kehidupannya. Pencarian ya Bapak? Mata pencariannya. Nah, kalau hewan, ya tentu juga tidak semua hewan adalah hewan yang memang dipakai untuk kebutuhan mata pencariannya. Kerbau seperti itu ya Pak? Iya, kalau kerbaunya ada 100 ekor, gitu. Tapi kalau kerbaunya hanya mungkin 1 ekor, dan satu-satunya itu merupakan sumber penghidupan. Untuk sumber kehidupannya, membajak sawah dan sebagainya, itu ya nggak boleh gitu. Tapi kalau udah 100 ekor orang kaya itu, gitu. Tapi berarti itu apa ya Pak? Tetap saja harus ada penilaian yang sangat rinci ya Bapak ya, berpikirnya mengenai mana sih yang merupakan hewan yang dilarang gitu ya Pak ya. Disitulah fungsi ketua pengadilan atau hakim itu dalam menilai barang-barang yang akan disita itu. Terus seperti tadi, alat-alat untuk mata pencarian tidak boleh. Kalau dia pengusaha mobilnya banyak, itu untuk pencarian juga kan gitu. Iya. Mobilnya 10, nah apakah nggak boleh disita kan gitu. Tapi bukan lagi untuk mata pencarian kalau itu udah bisnis kan gitu, untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi standar kebutuhan sehari-hari itulah kira-kira alat ukurnya. Gitu. Kalau seperti itu Pak, misalnya yang disita itu adalah ruko Pak, rumah toko. Itu yang disita rukonya atau semua yang ada di dalam ruko itu, misalnya itu adalah mata pencarian kayak tadi itu Pak. Itu dia tuh berjualan di situ gitu. Yang disita itu gedungnya atau termasuk semua, misalnya jualannya tidak boleh digerakkan lagi, bagaimana Bapak? Tergantung apa yang diperkarakan. Kalau seandainya yang di dalam penetapan ketua pengadilan itu hanya menyita ruko, berarti isinya tidak. Kan gitu.
Artinya isinya dia berdagang di situ boleh, sampai kemudian selesai perkaranya, sampai nanti dieksekusi. Tapi kalau seandainya yang disita itu adalah ruko beserta isinya, ya digembok. Nggak boleh keluar gitu. Nah, persoalannya bagaimana kalau seandainya barang-barang itu barang yang cepat rusak, kan gitu. Nah, Telur ada di dalam ya Pak? ya, telur segala macam itu kan. Nah, ini kan di sini juga pengadilan harus melihat gitu. Nah, itu mungkin perlu dilelang dan dicatat di berita acara, uang pelelangannya itulah yang disita. Terima kasih banyak Bapak. Itu merasa tercerdaskan mendengarkan paparan dari Bapak. Bapak tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwa jika dikabulkan dikeluarkan penetapan. Iya. Ya, apakah penetapan itulah yang menyatakan bahwasanya sita jaminan itu telah sah dan mengikat gitu Bapak? Atau ada proses lainnya? Sah dan mengikatnya sita jaminan itu dilihat daripada berita acara itu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak, gitu. Ada saksinya atau tidak. Jadi kewenangan dari pejabatnya, lalu kemudian kewenangan dalam prosesnya, gitu. Nah, kalau itu terpenuhi, berarti sah dia. Objeknya benar, kemudian pejabatnya benar, saksinya ada, artinya formal dan material terpenuhi. Ya, sah dah. Itulah yang dinilai nanti oleh majelis di dalam kemudian pertimbangan hukumnya, lalu diamal menyatakan sah dan berharga. Jadi tidak tiba-tiba kemudian menjadi sah dan berharga aja, sementara nanti yang nyita juga bukan yang nggak berwenang, misalnya nyita gitu. Jadi berita acaranya justru ya Bapak ya? Iya. Baik, setelah dinyatakan sah dan mengikatnya tadi, sita jaminan tadi Bapak, itu cukup didaftarkan saja dalam register kita atau perlu diumumkan Bapak? Kita lihat kalau seandainya itu terkait dengan benda-benda yang sudah terdaftar, misalnya tanah yang bersertifikat, itu selain dicatat di pengadilan, juga dicatatkan dan dilaporkan ke BPN. Gitu. Kalau seandainya itu terhadap harta atau tanah-tanah yang belum bersertifikat, itu dicatatkan di register kita dan dilaporkan ke kepala desa atau kelurahan setempat, gitu. Jadi harus dicatat juga, gitu. Karena harusnya pencatatan di pengadilan itu lebih lengkap daripada ada di BPN, karena yang di BPN itu hanya yang bersertifikat, yang di kepala desa yang tidak bersertifikat. Di pengadilan dua-duanya ada, gitu. Kalau benda bergerak kayak mobil harus kemudian dilaporkan tentu ke Satlantas atau petugas yang bidangi itu, gitu, di kepolisian, gitu. Jadi untuk ke sana, gitu. Terkait hal ini Bapak, apakah pernah ada juklat, juknis atau petunjuk apa yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung sehubungan dengan tadi itu Bapak, kan itu hal yang saya rasa mungkin tidak semua juga sudah memahami bahwasanya kalau ini ke sana, kalau itu ke situ gitu Pak ya. Nah, itu seperti itu. Ada pernahkah Pak dikeluarkan? Oh, ada. Saya sendiri waktu di Dirganis Badilum itu kan buat petunjuk tentang eksekusi. Nah, itu teman-teman hakim bisa lihat itu. Tidak salah saya produk tahun 2019 ya. Kalaupun lihat di YouTube ada itu. Itu lengkap itu semua. Mengenai proses, prosedur apa semua ada. Itu apa ya Pak ya? Berarti sebenarnya terus sebenarnya Bapak sampai dengan sekarang makanya kami anggap yang kredibel sekali gitu Pak untuk mengajari kami mengenai sita ini, karena sebenarnya perjalanan itu kalau didengar kan dari Bapak sudah panjang ya Pak. Sita, eksekusi seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Apa akibat hukumnya Pak? Apabila barang-barang yang tadi itu sudah berada dalam keadaan sita jaminan, diletakkan, sudah sah dan mengikat, ternyata dialihkan, disewakan, dipindah tangankan seperti itu. Apa akibat hukumnya Pak?
Pertama tentu kalau dari sisi perdata itu menjadi tidak sah, ya. Kedua itu juga merupakan tindak pidana. Jadi ada aspek hukum yang ada di situ gitu. Jadi menghilangkan barang-barang yang disita kan juga tindak pidana. Dari sisi perdata juga sudah menyalahi aturan-aturan secara keperdataan dia gitu. Kalau dibandingkan dengan cita jaminan tadi Pak, Bapak juga tadi sudah sampaikan cita persamaan itu adalah itu prioritasnya atau privilege daripada mana yang lebih dahulu diutamakan. Betul, gitu. iya. Nah, ketika dia dihadapkan dengan cita jaminan, Pak, cita persamaan ini kedudukannya seperti apa, Pak? Cita persamaan itu adalah cita jaminan. Cita jaminan dia. Jadi si A mohon cita jaminan terhadap objek yang sama. Si B mohon cita jaminan terhadap objek yang sama. Si C cita jaminan. Nah inilah. Nah oleh sebab itu siapa yang duluan nyita? Dia dapat hak prioritas terlebih dulu. Yang kedua berikutnya, yang ketiga berikutnya. Jadi dia cita jaminan itu. Tadi itu sudah Bapak jelaskan sebenarnya di awal, cuma kita ulangi lagi biar nanti dapat lebih ini ya Pak. Betul, ya, dapat lebih tertanam gitu. Lebih paham ya. Iya nanti. Bapak, bahwasanya memang prioritasnya selalu ada seperti itu dan dia itu kedudukannya sebenarnya sama-sama cita jaminan seperti itu ya Pak. Cuman dalam hal ini dia berbedanya ada beberapa pemohon ya Pak ya, terhadap satu objek yang sama. Terhadap objek yang sama. Jadi itu dicatat di berita acara dia. Tidak disita lagi gitu. Iya, Bapak. Hanya dicatatkan saja bahwasanya ada beberapa pemohon terhadap objek yang sama ini gitu ya Bapak. Terhadap sita marital Bapak harus dilakukan sita atas barang milik penggugat dan tergugat, ya, atau cukup barang tertentu saja. Seperti itu. Tadi kan sebenarnya udah Bapak jelaskan juga ya Pak. Itu yang saya maksud, itu harus semua barang harta bersama itu. Jadi kalau hanya satu-satu yang dimohonkan oleh si penggugat aja, ya sama penggugat sendiri dihabisin ya. Prosesnya sudah tidak adil ya Bapak. Iya, ya. tidak adil. Berarti semuanya ya Bapak, supaya karena dua-duanya nanti akan dibagi. Iya, benar Bapak. Karena itu hak bersama dan nanti harus sama-sama menikmati untung ruginya ya Pak. Ruginya, betul. Siap Bapak. Kalau hak tanggungan Bapak dihadapkan dengan cita jaminan, kedudukannya menjadi seperti apa Pak? Hak tanggungan itu kan memang terutama yang terkait dengan proses utang piutang bank ya. Nah itu terhadap cita jaminan yang diajukan itu kan untuk pelaksanaan biasanya sebelum lelang. Nah sebelum lelang itu disita, maka dia nanti akan menjadi sita eksekusi. Nah ini ya sama dengan yang tadi supaya tidak dialihkan oleh pihak debiturnya sebelum dilelang gitu. Karena ini proses lelang kan memerlukan waktu yang cukup panjang juga gitu. Jadi dalam hak tanggungan sita itu adalah untuk kepentingan lelang. Tujuan akhirnya yang nanti berbeda ya Pak, tapi sama-sama supaya tidak hampa ya Pak ya. Iya itu intinya supaya tidak hampa. Satu untuk eksekusi, satu lagi untuk lelang. Itu kepentingannya ya Bapak ya. Iya betul. Seperti ini kan jadi apa ya Pak, kayak terbuka ada labirin-labirinnya satu terbuka begitu Pak. Akhirnya kita kayak merasa sedang berjalan pelan-pelan, mudah-mudahan nanti semua sobat podium gitu bisa mendapatkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ini Pak. Iya betul. Ilmu pengetahuannya ini saham Pak, termasuk juga hal yang suka dipertanyakan dalam fit and proper test juga. Iya betul. Dan mungkin banyak juga yang bingung menjawabnya apa ya gitu Pak. Sita terhadap saham ini Pak, baik dari perusahaan terbuka maupun saham perusahaan tertutup, itu mekanismenya dilakukan seperti apa Bapak? Saham itu kan termasuk benda yang tidak berwujud. Nah oleh sebab itu di dalam melakukan sita saham itu ketua pengadilan di dalam penetapannya harus tegas menyebutkan sesuai dengan yang dimohonkan. Pertama, atas nama siapa saham itu. Kedua, berapa banyak saham itu. Lalu kemudian, berapa nilai saham itu. Nah, lalu kemudian, di mana saham itu berada. Nah, itu harus disebutkan di dalam penetapan sita itu.
Nah, biasanya disita terhadap saham itu adalah bentuknya blokir. Terkait itu tentu ini harus dilaporkan ke OJK. OJK. Nah, kalau dulu Bapepam, nah, sekarang OJK. Karena merekalah yang tahu tentang bagaimana kemudian proses peralihan daripada saham-saham itu. Apalagi kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan yang go public. Gitu. Perusahaan terbuka ya Bapak ya? Iya, jadi harus diberitahukan dan dilaporkan ke OJK bahwa sahamnya itu sudah terblokir. Terblokir. Karena diletakkan sita ya Bapak? Iya, betul. Iya. Kalau untuk rekening Bapak, apakah juga dapat dilakukan penyitaan? Rekening bisa, itu blokir juga. Blokir juga? Blokir. Kalau terhadap rekening ini yang diblokir, ada dilaporkan tadi kan OJK Bapak? Iya. Kalau blokir rekening dilaporkan kepada? Kalau blokir itu bisa ke bank yang bersangkutan. Ya. Nah, dan pengawas daripada perbankan itu, ya berarti OJK juga dilaporkan. Ya. Kembali lagi kepada tadi Bapak. Ya. Di awal kita kan sebelum dimulai podcast ada berbincang mengenai juga penyitaan terhadap barang milik negara. Ya. Yang Bapak tadi ada paparkan juga mengenai ya ada banyak sudut pandang mengenai mana tuh barang yang disebut sebagai barang milik negara. Tapi pada pokoknya tadi Bapak sampaikan terhadap barang milik negara tidak boleh disita. Namun apakah ada nilai-nilai lain yang bisa diantarkan mengenai apa sih barang milik negara yang dapat disita itu kategorinya seperti apa? Iya, betul. Nah, berkaitan dengan barang milik negara itu ada beberapa hal ya. Pertama memang dia merupakan barang yang betul-betul aset negara. Kan gitu. Kayak gedung pengadilan itu kan aset negara. Kedua bisa pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap yang merupakan itu hak negara, gitu. Nah ini termasuk dalam pengertian milik negara, gitu. Atau juga bisa dia dalam bentuk misalnya tagihan, nah tagihan yang merupakan hak negara. Ataupun kiriman uang yang sedang proses gitu. Nah, ini kan transaksi perbankan banyak. Nah, makanya khusus untuk saham dan uang itu blokir. Supaya tidak bergerak ya Bapak? Iya, kalau seandainya dia sita, pada saat uang ini sampai di rekening sana tidak sah. Gitu. Karena jumlahnya ada yang disita sesuai dengan yang ada. Sedangkan ini perjalanan. Ya. Nah, kalau blokir, ini masuk diterima, keluar tidak boleh lagi. Tidak boleh bergerak dulu. Itu ada dalam penguasa, masih dalam nomor yang diblokir itu. Betul, ya. Makanya bentuknya blokir gitu. Jadi mengingat proses terutama di lingkungan bisnis ya. Ini uang ini kan jalan dia ya. Jalan dari bank ke bank. Nah, ini kan memerlukan proses, apalagi kalau seandainya misalnya antar bank yang berbeda, itu kan kadang kan memakai waktu 3 jam baru kemudian masuk ke rekening bank sana gitu. Kalau ini sudah disita dulu, berarti masuknya ini mau kemana? Ini uangnya terkatung-katung. Makanya diblokir itu tadi. Makanya blokir, dia tetap masuk. Setelah masuk berhenti di situ. Tunggu nanti hukumnya selesai, baru nanti kita tahu bagaimana ya Pak. Nah, iya. Gerakan gitu. uangnya. Iya. Itu tadi BUMN ya, terhadap barang milik negara ya Bapak. Iya. Kalau barang-barang milik badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah itu Pak, apakah dapat diletakkan sita Bapak? Nah, ini yang kita lihat ya, kalau seandainya dalam bentuk barang milik negara, barang milik daerah dalam bentuk aset itu jelas ya. Itu termasuk milik negara. Tetapi mungkin yang perlu diskusi adalah bagaimana kalau seandainya itu merupakan asetnya PT yang persero milik negara. Katakanlah PT PLN, PT Bank Mandiri, PT Bank BNI, kan gitu. Apakah bisa dianggap sebagai milik negara sementara dia PT, kan gitu.
Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor dalam beberapa jurisprudensi itu dianggap sebagai milik negara. Tapi kalau kita lihat dari Undang-Undang PT itu ya udah privat, kan gitu. Apakah itu kemudian bisa dikatakan negara? Nah, ini mungkin perlu diskusi yang lebih panjang gitu kalau di situ. Iya. Nah, tapi kalau seandainya misalnya yang diambil atau dikatakanlah dikorupsi itu adalah saham negara yang ada di PT itu mungkin jelas milik negara. Iya, Gitu. iya benar, karena memang asalnya dari negara. Iya, Pak, ya? betul. Karena itu saham negara gitu. Misalnya negara punya saham 70% di situ. Inilah yang diambil digelapkan, mungkin ke tipikor dia kan gitu. Tapi kalau seandainya itu adalah keuntungan daripada PT perusahaan yang Persero tadi, apakah milik negara? Lalu kalau milik negara ngapain namanya PT? Ya gitu misalnya. Kalau PT tentu berlaku hukum privat. Nah gitu. Nah ini yang ada beberapa hal yang memang mungkin perlu ditegaskan di dalam perundang-undangan kita. Batasan antara hukum publik dan hukum privat itu Gimana ya Bapak? Iya, harus jelas gitu. Sebenarnya itu kan tadi Sobat Podium ya, yang Bapak sampaikan itu menurut Bapak itu adalah pandangan-pandangan ya seperti itu. Jadi maksud saya itu yang kita syukuri adalah bahwasanya pandangan-pandangan yang Bapak berikan ini justru harusnya menjadi pemicu ya Pak bagi Betul. semua hakim, terutama mungkin ketua pengadilan yang mengambil kebijakan itu untuk banyak sekali sebenarnya masih perlu dipertimbangkan gitu ya Pak. Jadi kita harus semakin ingin menggali itu bahwasanya itu adalah tugas pokok dan fungsi termasuk ketua pengadilan yang harus diketahui ya Pak. Iya, Apa sih barang milik negara, yang mana sih begitu yang merupakan barang milik apa ya Pak? Aset-aset negara yang dikelola oleh PT-PT yang merupakan BUMN dan BUMD ini. Ya, terima kasih Bapak. Itu akan menjadi penambahan cakrawala dan hasanah berpikir bagi semua hakim yang mendengarkan dan juga Sobat Podium seluruhnya ya. Baik, Bapak, kalau diperbandingkan dengan rasa keadilan mungkin yang ada pada diri masyarakat yang merasa punya kepentingan terhadap barang-barang yang merupakan milik negara tadi gitu Pak. Mungkin mereka merasa loh kok begini, jadi bagaimana hak kami ini dapat kami terima? Kira-kira mungkin karena Bapak sekarang duduk sebagai Hakim Agung, mungkin dapat memberikan pencerahan sudut pandang seperti apa yang dapat diantarkan agar memang masyarakat tuh bisa meyakini tidak dapat disitanya barang milik negara itu bukan tujuan negara untuk egois gitu Pak, tapi memang bagaimana gitu Pak, perlu diantarkannya kepada Sobat Podium pemikiran mengenai rasa keadilannya. Oh iya, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar ya. Kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau golongan, kan gitu. Nah, kepentingan umum terkait di sini adalah negara. Negara itu adalah bertanggung jawab kemudian untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, ya. Makanya sila kelima dari Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan gitu. Nah, ini merupakan tanggung jawab negara. Nah, oleh sebab itu maka tentu milik negara itu harus dijaga oleh semua warga negara juga, gitu. Jangan kemudian juga masyarakat kemudian juga menggerogotinya, gitu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kalau memang ada negara yang salah dan dihukum, gitu. Nah, betul barangnya tidak boleh disita, tapi tanggung jawab hukum kan tidak bisa bebas. Nah, ini mungkin diskusinya. Nah, oleh sebab itu, ketua pengadilan bisa panggil. Katakanlah yang dihukum itu Pemda. Pemda ini dulu katakanlah meminjam tanah masyarakat. Sekarang sudah dijadikan pasar, sudah dijadikan sekolah di situ, macam-macam lah. Fasum ya, fasilitas umum. Lalu kemudian ahli waris daripada si pemilik tanah ini menuntut, ini dulu tanah daripada kakek saya. Sekarang sudah dikuasai oleh negara.
kami tidak dapat apa-apa. Nah, lalu dia minta lagi, berperkaralah. Putusannya terbukti bahwa memang ada surat perjanjiannya dan akhirnya si masyarakat menang. Lalu kemudian beberapa pasar, bangunan, tanahnya kan punya si masyarakat nih yang dipinjam tadi, tapi pasumnya ini, sekolah segala macam itu kan milik negara yang ada di situ. Bagaimana caranya? Di sini perlu ketua pengadilan yang arif dan bijaksana, dipanggil ya pemerintahnya, duduk bersama, dilakukan mediasi, lalu kemudian kalau negara tidak ada uang bayar, dianggarkan untuk tahun berikutnya. Nanti ketua pengadilan menyurati Pemda supaya eksekusi ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon kiranya Pemda menganggarkan pada anggaran tahun berikutnya untuk pembayaran ini. Dia akan bisa bicara dengan DPR, kemudian diajukan untuk RAPBN dan sebagainya, bayar, kan gitu. Jadi jangan kemudian negara diuntungkan dari hasil kejahatan, gitu. Negara itu harus memberikan contoh yang baik juga, gitu. Walaupun dia tidak bisa disita, ya jangan berarti bahwa kemudian dia tidak bayar, gitu. Tapi solusinya ini ketua pengadilan harus aktif untuk kemudian menyurati Pemda, gitu. Nanti mereka pasti anggarkan itu. Ya, jadi walaupun bumi, tanah, air, dan kain alam yang sekarang di bawahnya adalah milik negara, tapi harus juga memberikan rasa keadilan juga, Bapak, ya? Betul. Bagi memang yang sebenarnya berhak, ya, Pak? Ya, karena ada suatu, katakanlah di dalam hukum itu, tidak boleh seorang itu termasuk negara diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Kira-kira begitu. Jadi, negara tetap harus bertanggung jawab kalau memang dia salah dan dihukum, maka dia harus bayar. Caranya nggak bisa, jangan kantornya yang disita. Perintahkan dia anggarkan. Digantilah gitu ya, Pak, ya? Betul. Senilai berapa yang layak untuk tanah yang tadi dipakai, seperti itu. Iya. Ya. Bapak, sekarang ini kan kita kalau perdata itu sudah masuk juga kepada delegasi yang dulu dilakukan itu, misalnya pemberitahuan putusan, telas panggilan, itu kan pakai delegasi. Sekarang kan sudah dengan pos tercatat, surat tercatat ditiadakan. Apakah, kalau saya berpikirnya jadinya surat tercatat itu kayak meniadakan sektoral-sektoral yang selama ini harus dengan bantuan ya, Bapak. Apakah dengan demikian maka nanti kalau untuk selama ini delegasi sita, delegasi eksekusi, dapat aja misalnya Pengadilan Negeri Garut langsung aja gitu, Pak, melakukan sita jaminan ke wilayah hukum lain. Apakah seperti itu, Pak? Atau memang tetap saja bertahan pada kalau untuk sita tetap dengan delegasi seperti itu, Bapak? Itu kan terkait kompetensi ya, kompetensi relatif. Nah, apakah boleh kita masuk ke rumah tetangga tanpa tetangga tahu? Logikanya gitu. Tidak mungkin tiba-tiba kita sampai dalam kamarnya, gitu. Nah, oleh sebab itu, walaupun ada sistem itu, tentu kita juga harus minta ke pengadilan yang bersangkutan untuk kemudian melaksanakan penyitaan itu. Jadi, di daerah wilayahnya kita bisa laksanakan dengan delegasi seperti itu. Jadi, surat tercatat itu hanya proses pemberitahuan. Jadi kalau proses pemberitahuan mungkin tidak masalah. Tapi proses pelaksanaannya itu harus kewenangan daripada pejabat di wilayah itu, gitu. Saya kira begitu. Jadi supaya nanti pasti gitu ya, Pak. Jangan nanti kan, karena kan pemikiran ini tuh kan berkembang terus ya, Pak. Betul, iya. Atau dia merasa, wah udah boleh kok kita kirim surat, kenapa kita nggak boleh masuk aja langsung ke sana, kan begitu ya, Bapak? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya mengenai sita, ini Bapak, perjalanan Bapak sudah panjang, dipastikan Pak ya, untuk menangani dan memberikan pemikiran-pemikiran mengenai sita. Apakah dalam pandangan Bapak ada hal-hal yang misalnya
perlu diberikan kebijakan ataupun supaya dapat pemahamannya sama, apakah perlu ada suatu kebijakan tertentu Bapak yang dapat Bapak sampaikan dalam podcast ini? Yang jelas di dalam proses penyitaan itu harus hati-hati, ya. Jangan sembrono, jangan asal sita. Artinya begini, ada permohonan masuk, objeknya ada, lalu tanpa kemudian pengadilan minta bukti, lalu sita. Ternyata yang tersita ini adalah barang milik pihak ketiga. Nah, pengadilan tidak bisa kemudian, udahlah biar nanti dia mengajukan perlawanan aja, dan verzet dan sebagainya, itu jangan. Artinya hakim itu harus berpikir bahwa putusan dia itu menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah. Jadi nggak boleh kita berpikir dengan membypass begitu aja. Jadi makanya perlu bukti. Ini yang diminta sita, ya kita minta ini barang siapa, barang tergugat, ada enggak dokumennya, sertifikatnya, enggak ada sama dia, coba cari. Ada enggak di BPN? Kalau ada di BPN, ini kita sita. Kalau enggak, jangan-jangan nih milik orang lain. Akhirnya orang jadi susah kan? Dia tidak ikut berperkara, sekarang jadi ikut berperkara dia. Verzet lagi, sekian tahun lagi. Nah ini yang perlu oleh teman-teman, terutama hakim, untuk kemudian dalam melakukan sita itu harus hati-hati, dilihat betul dokumen-dokumennya, jangan sampai menyita barang pihak ketiga. Karena itu akan menyulitkan daripada pihak ketiga itu. Dan kita gagal sebagai seorang hakim, yang mana tujuannya adalah menyelesaikan sebuah perkara, menjadi menimbulkan perkara baru. Siap Bapak. Apakah tadi yang Bapak sampaikan itu sudah merangkum termasuk pesan-pesan Pak kepada semua hakim yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan sita? Betul. Itu pesan saya, ya. Hati-hati. Musyawarah. Nah, jangan kemudian ketua majelis lalu kemudian ada permohonan tanpa musyawarah yang anggota, sita aja gitu. Nanti anggotanya nggak tahu. Nah, makin banyak pendapat kita dengar, makin bagus hasilnya. Gitu. Karena bagaimanapun perbedaan pendapat itu pasti akan menghasilkan hal yang lebih baik gitu. Nah, yang kita tidak ingat, diingatkan kawan, kan gitu. Lebih kaya begitu ya Pak ya? Betul. Kan pertimbangan. Bapak, itu tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali hal. Untuk menutup podcast ini, ada nggak Pak kata motivasi atau apa yang mau Bapak sampaikan untuk menjadi bagi muda-muda seperti kami? Ya, ini podcast ini saya lihat sesuatu yang sangat positif sekali. Ya, oleh sebab itu kepada teman-teman hakim di mana aja berada, ini supaya kemudian selalulah menghidupkan dan kemudian juga menonton daripada apa yang ada di podcast ini, karena ini akan menambah pengetahuan, ya. Jadi jangan kemudian belajar itu keluar dulu dari lembaga kita dulu, ya. Nah, jadi kalau yang lain mungkin bisa tambah misalnya ada podcast, ada perbandingkan nanti katakanlah hukum online. Nah, ini kan menambah kesana gitu. Jadi dasar-dasarnya itu tetap ada gitu, ada. Dan itu harus kemudian jangan berhenti belajar. Paling tidak kalau saran saya terutama adik-adik yang baru-baru ataupun yang di daerah, tolong buka Google itu paling tidak 10-15 menit satu hari. Nah, itu ilmu semua. Nah, apa aja ada di situ. Walaupun mungkin beritanya hanya pendek-pendek, bacaan 1-2 menit, tapi itu menambah khasanah ilmu gitu. Mungkin eksekusi ada situ, mungkin sita ada sedikit situ, bahkan
akreditasi juga ada Iya, di Bapak. situ. Zona integritas juga ya Pak. Nah, iya, zona integritas ada di situ. Jadi dengan banyaknya membaca itu akan terhimpun semua gitu. Nah, kalau dulu zaman saya dulu kalau kita mau membaca itu kita cari buku. Kalau mau ngirit ya ke pustaka dulu minjam Iya, buku. Karena sampai di sana lagi dipinjam teman. Nah, minggu depan nggak balik-balik bukunya gitu. Nah, tapi dengan adanya ini di mana aja berada. Teknologi, HP semua punya itu teknologinya itu kan memberikan ilmu ya. Positifnya ambil. Nah, positifnya ambil. Nah, itu pesan saya kepada teman-teman dan adik-adik, terutama di daerah gitu. Daerah tuh kan masih santai ya. Nah, jadi disitulah kesempatan belajar. Yang tidak ada katakanlah kampus di situ, belajar dari Google. Ya ada kampus, ya sampai dari Google, Kuliah masuk lagi. S2. Kampusnya yang agak besar, masuk S3. Ya, apalagi masih muda-muda. Ya, siap Bapak. Kan demikian, Bu Sinta. Terima kasih banyak Bapak. Saya mendengarkan semua yang Bapak sampaikan. Hari ini merasa tiba-tiba cerdas. Semoga juga semua yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haswandi, Sarjana Hukum, Magister Hukum akan mencerdaskan kita semua, Sobat Podium. Menjadi pengayaan dan juga pesan dari beliau adalah mari kita meningkatkan budaya literasi kita supaya di kemudian hari kita akan menjadi semakin bermanfaat sesuai dengan pokok dan fungsi kita sebagai hakim yang bertugas untuk menegakkan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapak untuk Ya, semua yang Bapak sama-sama, sampaikan. Bu Sinta. Bapak sehat selalu, Ya. sukses terus Bapak, Amin. berada dalam berkah. Dan salam buat semua teman-teman yang ada di daerah. Terima kasih Bapak. Bapak kita awali tadi dengan semangat pagi, kita akan akhiri juga dengan semangat pagi Bapak. Siap. Semangat pagi! Semangat pagi. Dadah! Sampai jumpa.